Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Renungan kita hari ini terambil di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 dan 5 yang berbunyi demikian. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, hei anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara. Sungguh di sebelah utara gerbang Mezbah dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Amin. Firman Tuhan pagi ini adalah berhala di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tentunya kita memiliki pengalaman iman yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang mengalami mujizat, ada yang mengalami penglihatan Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat bagian ini Nabi Yeskiel mendapatkan suatu penglihatan, dan Nabi ini melihat di sebelah Mezbah tadi terdapat berhala cemburuan. Saudara, kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, Mezbah itu apa? Kalau kita melihat di kitab Kejadian, katakanlah Nuh dikatakan Alkitab mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abraham, Ishak, Yakub juga mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan bentuk mezbah mereka adalah batu-batu yang disusun, saudara, karena mereka semua telah mengalami Tuhan. Seperti Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kalau Yakub, Bapak Ibu Saudara lihat ketika telah bergumul dengan malaikat Tuhan dan dia menang, ya. Dan juga Musa diberitakan Tuhan untuk membangun mezbah ketika ada di padang gurun, ya, ada di dalam kemah suci itu. Nah, apakah mezbah itu? Sebenarnya salah satu alat, saudara, ibadah bangsa Israel. Nah, kita melihat di situ ketika mezbah didirikan, mezbah dibangun, mezbah dibentuk, saudara, itu menunjukkan sang pembangun mezbah mengalami kehadiran Tuhan. Kemudian Tuhan berbicara kepadanya, dan akhirnya orang itu beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita bisa melihat tadi di dalam mezbah itu ternyata di sebelahnya ada mezbah lain yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, dikatakan ada berhala cemburuan, saudara-saudara. Nah, akhirnya mezbah bukan untuk beribadah kepada Tuhan, tapi untuk beribadah kepada berhala-berhala. Raja-raja Israel di dalam kitab Raja-Raja juga ada yang mendirikan dua mezbah. Satu mezbah untuk Tuhan, satu mezbah untuk berhala. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat Allah itu adalah Allah yang cemburu. Itulah salah satu dari sifat Allah. Dia tidak mau ada Allah lain. Dia tidak mau ada dewa-dewa, ilah-ilah yang lain, berhala-berhala. Demikian juga kehidupan suami istri, katakanlah. Kalau ada pria idaman lain, atau kalau ada wanita idaman lain, Bapak Ibu, pastilah ada kecemburuan di sana. Kalau suami istri ini memiliki kasih sejati, pasti akan memiliki rasa cemburu itu tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah yang menjadi berhala pada masa kini di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu, ya? Dan ingat, Tuhan tadi adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau kita memiliki Allah yang lain, Bapak Ibu. Nah, di dalam ibadah, di dalam pelayanan, yang menjadi fokus kita Tuhan atau kesenangan diri sendiri. Nah, kalau diri sendiri, kesenangan kita yang menjadi fokus di dalam ibadah dan pelayanan kita, sebenarnya Bapak Ibu, kita sudah memiliki berhala. Kita seperti mendirikan mezbah yang lain di samping mezbah yang benar. Oleh sebab itu, ini yang menjadi peringatan keras dalam hidup kita. Ketika kita melayani Tuhan, seharusnya Tuhanlah yang disenangkan, bukan diri sendiri, bukan hobi yang tersalurkan sehingga kita merasa puas. Kalau semuanya itu terjadi, jangan-jangan kita tidak menyembah Allah yang benar, walaupun ada di dalam rumah Tuhan, tapi sesungguhnya kita sudah menyembah Allah yang lain. Ada berhala-berhala di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, di dalam pelayanan kita. Oleh sebab itu kita harus bertobat, kembali, harus berfokus hanya kepada Tuhan
dan menyenangkan hati Tuhan, bukan berfokus pada diri dan menyenangkan diri kita. Tuhan memberkati.